Nah, itu tanda kalau burung kacer ini sudah mulai mengalami over birahi. Mana buktinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kicau mania, kacer mania, dimanapun kalian berada, kita berjumpa kembali. Pastikan kalian selalu sehat, tidak kurang suatu apapun. Seperti biasa, kalian siapkan dulu rokok, teh, kopi, susu, terserah kalian. Yang penting tidak memabukkan, oke? Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada kalian semua yang burung kacernya sudah mulai ada perubahan positif. Ada juga yang sudah mulai dapat juara. Hore, hore, hore. Terima kasih DR Kacer udah juara nih. Kalian nggak perlu terima kasih. Kalian harus berbagi kepada teman-teman kalian. Jangan ilmu itu dimakan sendiri, ya kan? Kalian nggak perlu takut ilmu kalian berkurang. Nggak mungkin. Ilmu itu nggak bisa berkurang. Semakin kalian berbagi kepada teman-teman, maka ilmu kalian semakin masak. Tetapi ada juga teman-teman yang masih bingung, tujuh keliling, pusing kepalanya itu. Nggak ngerti-ngerti, nggak paham-paham. Coba kalian pelan-pelan memahaminya. Jangan kalian terburu-buru. Jangan terburu-buru ingin bertanya, nggak usah. Kalian dengarkan, kalian simak baik-baik. Kalau kalian simak baik-baik, pasti kalian akan paham. Kalau kalian paham main burung kacer, kalian nggak akan bingung lagi. Kalian nggak akan pusing lagi. Oh, burung kacer ini postur tubuhnya seperti ini. Wah, ini butuhnya ini. Wah, burung kacer ini postur tubuhnya seperti ini. Ini pasti dia menggunakan ini. Tetapi kok begini? Nah, kan? Pasti ada sesuatu yang terjadi. Ternyata burung kacer over birahi. Nah, jadi dari situ kalian akan sangat memahami masalah burung kacer. Jadi kalian nggak akan bingung lagi kalau kalian betul-betul perhatikan apa yang saya sampaikan. Oke, kalian sudah siapkan rokok, kopi, teh, susu, gorengan, sudah kan? Tapi kalau nggak ada ya nggak usah dipaksakan. Nanti kalian memaksakan diri. Jangan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan dari Mas Rido Vivian. Mas Rido ada kan di situ kan? Sudah siap rokok? Mas Rido, kopi sudah siap kan? Tapi kalau nggak ngerokok nggak usah mas, nanti batuk-batuk Mas Ridonya. Pertanyaan seperti ini. Oh, mau nanya. Oke. Dulu kacer saya sering on kalau dijemur. Kita garis bawahi sering on kalau dijemur. Padahal giras. Pas jangkrik pagi 10, sore 5. Sekarang di MP3 cuman diem saja. Bunyi juga pas gak ada orang. Itu pun cuman riwi dan suara kadasi pelan. Rawatan jangkrik pagi 5, sore 5. Dikasih 10 jangkrik cuman buat mainan dulu sebelum dimakan. Penyebabnya apa ya om? Kok jangkriknya nggak mau makan jangkrik 10 loh? Kok jangkrik nggak mau makan jangkrik 10? Nah, seperti ini. Penyebabnya apa ya om? Kok nggak mau makan jangkrik 10 lagi? Kira-kira seperti itu. Mohon ilmunya om, semoga dibuatin video. Oke. Sekarang kalian pahami. Ketika kalian memiliki burung kacer yang kalian jemur, kemudian dia on, itu tanda kalau burung kacer ini memiliki birahi yang tinggi, kemudian emosinya rendah. Ketika dia mendapatkan penjemuran, maka naiklah emosi ini. Terjadilah on pada burung kacer ini. Nah, dari sini harusnya ada ilmu yang kalian bisa tangkap. Ilmu apa om? Lah, masih nanya ilmu apa? Burung kacer yang memiliki birahi tinggi, kalau kita berikan penjemuran, burung kacer ini mau on. Berarti itu tanda kalau dia itu sehat ketika kita berikan penjemuran, ya kan? Berarti poinnya adalah cara untuk ngecek apakah burung kacer kita itu memiliki birahi yang tinggi atau emosi yang tinggi, maka ceklah dengan penjemuran. Kalian nggak perlu cari-cari ciri-ciri over birahi, ciri-ciri over emosi, nggak perlu. Kalian bisa cek sendiri dengan cek penjemuran. Kalau burung kacer yang memiliki emosi tinggi dan birahi rendah, ketika kalian berikan penjemuran, pasti kalian sudah tahu apa hasilnya. Tentu emosi akan semakin menjadi-jadi. Nggak mungkin burung kacer yang emosi sudah tinggi, kemudian kita berikan penjemuran, dia mau on. Itu sulit, agak berat. Kenapa? Karena nggak sesuai rawatan itu. Emosinya sudah tinggi, kita berikan penjemuran, yang terjadi emosi semakin tinggi. Itu cara ngecek apakah burung kacer ini birahi tinggi, apakah burung kacer ini emosinya tinggi. Mudah kan?
Nanti ada yang komentar, lah kok bisa jadi semudah itu main burung kacer Om? Ya memang disuruh mudah. Masa disuruh sulit, sudah dibahas malah jadi sulit, malah jadi rumit. Ya buat apa kita mendengar pembahasan, ya kan? Kita membahas supaya semakin mudah, bukan semakin rumit. Nah, sebagai perawat, langsung kita harus memahami burung kacer yang sudah memiliki birahi tinggi. Kemudian kita berikan penjemuran dia mau on. Langkah yang harus kita lakukan adalah mengurangi ekstra pudingnya, bukan malah kita tambah. Ya kan? Burung kacer yang sudah memiliki birahi tinggi, kemudian kita berikan ekstra puding tinggi, kemudian kita berikan penjemuran, maka onnya bisa lama. Itulah baru dijemur sekitar 1 jam nggak on, akhirnya perawat memutuskan untuk menyetop penjemuran. Ya orang belum penuh kok. Coba kalau kita tunggu sampai penuh, dianya baru on. Nah, itu yang biasa terjadi. Kenapa? Karena burung kacer yang sudah birahi tinggi, ekstra pudingnya kita berikan tinggi. Makanya kalau kita berikan penjemuran, dia onnya lama. Langkah yang harus kita lakukan adalah mengurangi ekstra pudingnya. Supaya apa? Supaya onnya lebih cepat. Tapi saya ingatkan dulu buat kalian, jangan kalian memahami ini ditelan dengan mentah-mentah. Kalian harus matangkan. Ketika kalian mendengarkan pembahasan, kalian harus pakai logika kalian, pakai ilmu pengetahuan. Nanti kata kalian, kata DR Kacer ini, kalau kita mau tes burung kacer birahi tinggi apa emosi tinggi, tes dengan penjemuran. Ya kalau burung bahan kalian tes penjemuran, ya hancur. Bisa pecah-pecah mukanya kalau kalian tes dengan penjemuran, nggak masuk. Nggak sesuai. Yang kalian bisa tes adalah burung kacer yang minimal sudah mulai mapan. Jangan burung kacer yang masih bahan baru ditangkap. Ya wong burung stres kita jemur kenceng-kenceng, yang jadi apa? Stresnya semakin meningkat. Yang dipikirannya apa? Gimana cara saya mau keluar dari sangkar? Itu yang ada di otak dia. Kita kembali ke pertanyaan Om Rido Vivian. Tadinya burung kacer ini kalau dijemur dia mau on, kemudian jangkriknya 10 pagi 5 sore, berarti kan lumayan tinggi kan ekstra pudingnya kan. Kalau nggak segera diturunin, maka yang terjadi adalah birahinya akan semakin tinggi, karena burung kacer ini sudah punya modal birahi yang tinggi. Itulah mengapa walaupun dia giras, dijemur dia on, berarti burung kacer yang giras yang birahinya tinggi. Tandanya apa? Birahinya mulai tinggi, mulai over birahi. Burung kacer ini cuman ngeriwi saja. Kemudian bunyinya di tempat yang sepi, gak ada orang, dia baru ngeriwi. Suaranya kadasihan, titutit, itu kan kadasihan kan? Nah, itu tanda kalau burung kacer ini sudah mulai mengalami over birahi. Mana buktinya? Jangkriknya 5 pagi 5 sore sekarang. Dikasih jangkrik 10, sisanya buat mainan, ya kan? Nah, itu tanda kalau burung kacer ini mengalami over birahi. Lantas apa yang harus kita lakukan? Tentu mengurangi ekstra pudingnya. Kalau sekarang 55, jadikan 1 pagi 1 sore. Kemudian penjemurannya bagaimana? Penjemuran kita naikkan. Kemudian bagaimana dengan pemandiannya? Pemandiannya berikan 1 minggu sekali saja, nggak perlu banyak-banyak. Apakah berikan pengembunan Om? Buat apa pengembunan? Burung kacer over birahi nggak cocok dengan pengembunan. Apakah harus dimandikan malam Om? Untuk apa dimandikan malam? Mandi malam untuk burung kacer yang susah dapat birahi, untuk meredam emosi. Masuk kan? Burung kacer yang sudah over birahi kemudian kita berikan mandi malam, yang tambah gila birahinya. Kan seperti itu. Jadi segala rawatan yang kita berikan pada burung kacer kita harus memiliki alasan. Alasan kalian tuh apa? Kalian berikan seperti itu. Harus punya alasan. Om, burung saya tak mandiin malam tiap hari. Buat apa? Saya mau ngejar birahinya. Sekarang apa yang didapat? Nggak ada Om. Seperti itu saja. Nggak ada perubahan. Berarti kan nggak kena. Berarti kita harus membalik kan rawatan itu kan. Itulah fungsi alasan. Supaya tahu sudah dapat apa belum. Kalau nggak dapet malah makin parah, berarti bukan itu yang dia butuhkan. Tinggal kita balik. Tetapi kalau kita nggak punya alasan kenapa mau dimandikan malam, nggak tahu, saya ikut-ikutan saja. Jadi apa yang kita mau cari di rawatan pemandian malam itu? Jadi setiap rawatan yang kalian berikan harus punya alasan. Terserah mau alasan kalian itu apa.
kalian temukan alasan kalian itu ada tidak, ketemu tidak setelah kalian berikan rawatan. Kemudian kita itu harus cerdas ketika kita mendengar pembahasan, nggak bisa dipukul rata. Wah, burung kacer ini kalau ngeriwi berarti overbirahi. Belum tentu. Burung kacer yang ngeriwi ini kan kasusnya punya Mas Rido Vivian. Burung kacer yang pertama kali dijemur on, kemudian lama kelamaan cuman ngeriwi saja. Ya kan, bukan burung kacer semua yang ngeriwi itu adalah overbirahi, bukan. Burung kacer belum masuk masa birahi ngeriwi, ya kan, belajar bunyi. Ngeriwi yang di sini ialah burung kacer yang kehilangan fighternya karena terlalu banyak ekstra puding. Jadi birahi ketinggian, fighternya berkurang. Itulah yang menyebabkan dia jadi ngeriwi. Dan seperti burung kacer yang ketakutan, gak punya mentalnya hilang, kan seperti itu. Jadi jangan kita pukul rata, kita harus cerdas dalam memahami pembahasan. Jadi poinnya adalah ketika kita ingin tahu burung kacer kita ini apakah birahinya tinggi ataukah emosinya tinggi, kita bisa lakukan tes dengan penjemuran. Apabila burung kacer ini memiliki birahi tinggi, emosi rendah, ketika kita berikan penjemuran, maka yang terjadi adalah dia akan on. Dia akan menikmatin penjemuran. Tetapi apabila burung kacer kita memiliki emosi yang tinggi dan birahinya rendah, ketika kita berikan penjemuran, dia nggak akan on. Dia nggak akan menikmatin penjemuran. Oke? Semoga info ini bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel YouTube ini. Maafkan apabila pertanyaan kalian belum terjawab. Mudah-mudahan bisa kita jawab di video-video selanjutnya. Maafkan juga apabila ada kalimat-kalimat saya yang tidak sesuai dengan kalian atau menyinggung perasaan kalian. Tak ada maksud apapun dari diri saya. Di atas langit masih ada langit. Bagikan ke teman-teman kalian kalau info ini bermanfaat. Kalau sesuai dengan logika kalian, masuk akal, boleh kalian terapkan. Tapi kalau nggak sesuai, ya tinggalkan saja. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.